What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arifing. Dan seperti janji gue di video gue sebelumnya, gue akan buatkan video pengaruh oli samping terhadap temperatur mesin ya. Dan ini alatnya, dan datanya udah gue taruh di sini teman-teman. Dan kebetulan di sini objeknya adalah motor air racking gue dan juga oli samping Repsol Smarter 2T ya. Yang kita tahu juga bahwa oli ini oli mahal ya teman-teman gitu. Dan satu kesimpulan besar, satu garis bawah yang gue temuin di sini adalah memang ternyata perubahan kecil yang kita dapat dari satu oli samping, entah itu perubahan tentang fitur tertentu, itu memang harganya mahal teman-teman. Bukan cuma karena mereknya besar atau mungkin karena branding dia yang bagus, bukan, karena memang fitur akan membuat perubahan tertentu di mesin kita, dan itu harganya memang mahal teman-teman gitu. Dan sama juga dengan hasil ini bikin gua semakin melek gitu loh, bahwa memang kalau kita mau fitur yang bagus, oli yang bagus, sekecil apapun perubahannya ya kita harus bayar dengan harga tertentu gitu teman-teman. Oke, akan gue tunjukin hasilnya di sini. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan di skip ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah data yang kemarin udah gue kumpulin ya. Untuk Repsol itu gue ambil pengambilan datanya selama 1 minggu. Dan sebelumnya ada data yang belum gue sampaikan teman-teman, yaitu datanya Uniresport 2T, dan ini datanya. Dan belum sempat gua publish teman-teman gitu. Dan sedikit gua jelasin ya teman-teman ya, biar agak nyambung nih ya kan. Ini adalah temperatur awal ketika mesin belum dinyalain ya, jadi suhu pas benar-benar masih dingin, belum api, mesin belum nyala, dan datanya kayak gini teman-teman. Ini setelah 5 menit pemanasan, dan ini posisi 5 menit ini mesin nggak gua jalanin ya. Artinya nggak dipakai jalan, jadi nggak ada sirkulasi. Jadi ini suhu statis nih kayak gini nih. Dan ini 30 menit perjalanan gua kerja. Jadi selama gua kerja, berangkat nyampe gua catet, berangkat nyampe gua catet, hasilnya sekian. Kenapa gua taruh 2 merek oli samping? Karena kalau cuma satu kayak gini, kita nggak tahu nih mana yang baik, mana yang lebih baik gitu. Makanya gua taruh 2. Jadi untuk pembanding aja nih si Uniresport 2T dengan harga yang relatif sangat jauh ya teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini yang paling gua garis bawahi adalah ini teman-teman. Nih rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Dan buat info aja nih teman-teman, ini ada angka temperatur awal di bawah 30 derajat. Ini biasanya suhunya ini sangat dingin. Ini biasanya dia terpengaruh lingkungan karena mungkin mendung atau hujan teman-teman gitu. Jadi ada beberapa kali Pak saat pengambilan data itu kan pagi, karena dia hujan atau mendung, dan data harus tetap gua ambil karena durasinya terbatas, jadinya tetap gua ambil dan tercatatlah segini teman-teman. Dan lagi teman-teman, ini adalah hasil selama 5 menit pemanasan ya. Bisa kalian lihat, walaupun di sini temperaturnya selisihnya hanya tipis banget, 44 dengan 45 ya. Tapi bisa kalian lihat teman-teman, di sini si Repsol berhasil mempertahankan temperatur mesin di bawah 50 derajat Celcius teman-teman. Sedangkan si Unires ini tembus sampai 50,7 derajat Celcius. Ya kan? Artinya pada saat 5 menit awal Repsol Smarter dia lebih stabil. Jadi dia nggak jauh-jauh lompatnya, nggak tembus 50. Paling tinggi dia hanya 47,9. Sedangkan si Unires sampai 50,7. Padahal posisi mendung gitu. Oke, lanjut ke 30 menit perjalanan teman-teman. Lihat di sini. Lagi-lagi si Repsol Smarter berhasil menunjukkan angka yang cukup stabil teman-teman. Ada di angka 80, 82 dan 81. Dia jadi naik turun hanya 1 derajat. Walaupun di sini posisinya mendung, walaupun panas ya. Walaupun mendung, walaupun panas, temperaturnya tetap stabil. Sedangkan si Uniresport 2T itu dia sempat mengalami penurunan ya. Turun pada angka ini 78. Dia turun 2 derajat ya, sekitar 1,3 derajat dibandingkan pada saat waktu-waktu yang lain. Memang suhunya ini lebih tinggi. Cuma dia nggak stabil karena ada yang turunnya jauh, sedangkan naiknya sekitar 2 derajat. Sedangkan ini naik turun cuma 1 derajat teman-teman. Gitu ya. Memang sih temperaturnya di sini lebih rendah si Uniresport 2T, karena bisa kalian lihat teman-teman di sini
karena ini nilai rata-rata ya. Namanya nilai rata-rata tuh terpengaruh dari beberapa nilai di atasnya. Ini bisa kalian lihat 2 kali pengambilan data itu dia gua ambil pada saat hujan atau mendung. Sedangkan ini 2 kali mendung, 2 kali cerah. Hasilnya 81 dan ini 79. Ya mungkin selisihnya sekitar 1 derajatan sekian lah. Belum gua catat secara detail teman-teman. Dan ini ada bonus perjalanan ya teman-teman ya. Ini kemarin gua sempat berangkat ke Serang pakai Repsol Smarter 2T. Ini PP kurang lebih 100 km. Dan saat 50 meter gua jalan itu jeda berhentinya mungkin sekitar 10 menitan 15 menit karena gue cuma nganter barang doang teman-teman. Dan gue balik lagi. Jadi tuh 10 menit itu nggak gue hitung. Dan gue lumayan kenceng perjalanan teman-teman ya. Dan hasilnya 82 derajat Celcius teman-teman. Itu 100 km loh. 100 km. Hasilnya sama dengan gua jalan cuma setengah jam. Ini gua jalan PP hampir 5 jam lah, 5 jam 4 jam. Hasilnya sama dengan yang cuma jalan 30 menit teman-teman. Artinya apa? Artinya Repsol Smarter 2T terbukti lebih stabil untuk perjalanan jauh. Sedangkan Uniris gue belum pernah pakai jalan jauh. Dan ini lebih stabil. Dan lagi teman-teman, kemarin gue pernah bilang bahwa gue jalan 10 km macet parah dan gue tempuh selama kurang lebih 1 jam teman-teman. 10 km 1 jam dan di siang hari, bisa kalian bayangkan itu panasnya kayak apa mesin gue. Dan ternyata temperaturnya masih di 90,7 derajat. Karena suhu ideal mesin jalan itu 92 sampai 82 derajat teman-teman. Di atas 92 ke atas kayak misalnya 95, 100 itu udah termasuk panas lah, belum overheat, panas doang. Termasuk panas. Dan sedangkan si Repsol Smarter 2T itu berhasil mempertahankan temperatur di 90,7 derajat Celcius. Menurut gua ini sangat jos gandos teman-teman. Terbukti lebih stabil untuk dipakai di temperatur tinggi teman-teman gitu. Jadi gitu teman-teman nih. Gimana pendapat kalian? Gua sendiri awalnya agak bingung ya. Jadi kok bisa ya oli mahal sama oli murah itu mirip ya. Ternyata ya perbedaannya itu setelah dipakai jalan jauh teman-teman, lebih dari 30 menit, kemudian yang jaraknya jauh dan dipakai pada saat macet-macetan itu baru kelihatan performa maksimalnya teman-teman. Kinerjanya itu kelihatan setelah perjalanan yang di atas normal. Kayak gitu teman-teman. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.